Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masadirut tasyri'. Masadirut tasyri' itu adalah sumber penetapan hukum di dalam agama atau sumber pendalilan hukum ya dalam Islam. Tentang masadir at-tasyri' ini, maka ulama menyatakan bahwa sumber pendalilan hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam serta ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, dalam ayat ini ada perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran. Dalam ayat ini juga ada perintah untuk taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa athi'ur rasul, yaitu dengan merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada para ulama yang dinyatakan sebagai ulul amri minkum, ya, wa ulil amri minkum, yaitu dengan mematuhi apa-apa yang telah menjadi kesepakatan mereka dalam persoalan-persoalan agama atau ijma', ya. Lantas jika ternyata masih ada perbedaan pandang dalam suatu masalah, dan perbedaan tersebut tentu terjadi pada masalah-masalah yang tetapan hukumnya masih boleh diperdebatkan. Adapun masalah-masalah yang sudah baku ketetapan hukumnya, baik karena adanya keterangan yang sudah jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka para sahabat tidak akan mungkin untuk berbeda pendapat dalam masalah tersebut, ya. Jadi jika ternyata masih ada saja perbedaan pandang dalam satu masalah, maka arahan agama melalui ayat ini yaitu dengan mengembalikan hukum masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk melihat sisi-sisi kesamaan masalah yang hukumnya diperselisihkan itu dengan masalah-masalah yang hukumnya telah baku dalam agama berdasarkan dalil-dalil sebelumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', ya. Metode pendekatan itulah yang kemudian diistilahkan dengan sebutan qiyas, yaitu menyamakan hukum masalah-masalah yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah secara spesifik dengan hukum masalah yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah dan memiliki sisi kesamaan sebab penetapan hukum, ya. 4 sumber pendalilan yang telah disebutkan adalah sumber pendalilan yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, ya. Khususnya Al-Quran dan Sunnah itu sudah disepakati. Demikian juga ijma', ya. Adapun qiyas, maka ada beberapa perbedaan ulama dalam penetapan qiyas sebagai satu di antara sumber penetapan dalil. Demikian juga dalam masalah ijma', ada beberapa bagian yang dari masalah ijma' itu yang kemudian tidak
menjadi kesepakatan para ulama kita, ya. Nah, di samping keempat sumber itu ada juga sumber-sumber lainnya yang diperselisihkan, yaitu al-istihsan, kemudian al-masalih al-mursalah, al-istishab, al-urf, madhab sahabat dan syariat yang berlaku pada umat sebelum umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Satu persatu dari dalil-dalil tersebut, baik dalil-dalil yang telah disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas disepakati oleh mayoritas ulama. Demikian juga dalil-dalil yang diperselisihkan, insya Allah akan kita bahas satu persatu pada kesempatan yang lainnya.